Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Berjumpa lagi dengan Ibu masih di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, di subtema ketiga, Bersatu Kita Teguh, yaitu dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak hebat, kita akan belajar manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Bagi para pahlawan, kemerdekaan adalah cita-cita untuk menjadi negara yang bebas dari belenggu penjajah dan cita-cita untuk menjadi negara yang mandiri dan sejahtera. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia mengalami banyak kesengsaraan. Setelah kemerdekaan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai pembangunan dari berbagai bidang, antara lain adalah yang pertama, bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Dan setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu bidang sosial. Masa penjajahan terdapat pengelompokan terhadap rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Dan setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Dan yang ketiga di bidang ekonomi. Masa penjajahan, rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan penjajah seperti adanya tanam paksa, kerja rodi atau romusa menyebabkan kematian dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, pemerintah memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Anak hebat, kemudian kita akan belajar tentang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Ada beberapa hal yang menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia buruk di awal kemerdekaan, antara lain yaitu terjadinya inflasi yang sangat tinggi. Inflasi disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang dalam jumlah banyak di masyarakat yang menyebabkan harga barang-barang mahal. Lalu Belanda juga melakukan blokade ekonomi sehingga pemerintah Republik Indonesia tidak bisa melakukan ekspor dan impor barang, menyebabkan pemerintah kekurangan pendapatan dan kas negara pun mengalami kekosongan. Belanda melakukan blokade ekonomi dengan tujuan agar perekonomian Indonesia mengalami kekacauan sehingga Belanda dapat menguasai kembali Indonesia. Ini dia beberapa upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan, antara lain adalah yang pertama, kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang hijau dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Dan ORI resmi beredar pada tanggal 30 Oktober 1946. ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal 1 sen dengan gambar muka keris, terhunus, dan gambar belakang teks Undang-Undang Dasar 1945. ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan saat itu
Yang kedua yaitu konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam mengatasi beberapa permasalahan ekonomi yang mendesak. Antara lain yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, dan masalah status dan administrasi perkebunan. Kemudian yang ketiga adalah pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Program pinjaman nasional ini merupakan sebuah kebijakan dari Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Kemudian yang keempat yaitu Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan Perancang Ekonomi ini adalah badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima yaitu Rencana Kasimo, Kasimo Plan. Rencana Kasimo merupakan sebuah program yang disusun oleh Menteri Urusan Badan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun yaitu untuk tahun 1948 sampai tahun 1950. Salah satu usaha dalam program Kasimo ini yaitu usaha swasembada pangan dengan memperhatikan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kemudian ada Organisasi Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh B.R. Motik. Organisasi Persatuan Tenaga Ekonomi ini mempunyai tujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Selain itu untuk menghilangkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga bisa memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan selalu tetap